Ketika wabah melanda dunia The Walking Dead, yang runtuh bukan hanya peradaban, tetapi ilusi. Ilusi bahwa hukum selalu melindungi, ilusi bahwa moral selalu mendapat ruang, ilusi bahwa manusia pada dasarnya akan memilih kebaikan ketika keadaan memburuk. Zombie bukan ancaman terbesar di dunia ini. Mereka lambat, bisa diprediksi, dan tidak memiliki kehendak. Ancaman sebenarnya adalah manusia yang dipaksa membuat keputusan tanpa pegangan lama. Dunia di mana tidak ada negara, tidak ada institusi, dan tidak ada masa depan yang bisa dijanjikan. Yang tersisa hanyalah pilihan dan konsekuensinya. Dalam dunia ini, pertanyaan paling penting bukan lagi siapa yang benar, tetapi siapa yang bertahan. Namun bertahan hidup bukan persoalan fisik semata. Ia adalah persoalan psikologis dan filosofis. Setiap karakter di The Walking Dead membawa luka, nilai, dan cara masing-masing untuk menghadapi kehancuran. Dan cara mereka bertahan seringkali lebih mengerikan daripada dunia yang menghancurkan mereka. Sebagian memilih mempertahankan moral lama meski harus membayar mahal. Sebagian membentuk moral baru agar tidak runtuh secara mental. Sebagian menciptakan sistem, kekuasaan, bahkan teror demi memberi makna pada kekacauan. The Walking Dead bukan cerita tentang akhir dunia. Ia adalah eksperimen ekstrim tentang apa yang terjadi pada manusia ketika dunia berhenti memberi jawaban. Rick Grimes menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa menghancurkan identitas. Daryl Dixon memperlihatkan bagaimana loyalitas menjadi pengganti cinta. Carol mengajarkan bahwa efektivitas sering dibeli dengan kehilangan emosi. Maggie Ree mengungkap bagaimana duka bisa membentuk arah hidup dan kekuasaan. The Governor memperingatkan tentang bahaya ilusi normalitas dan kekuasaan absolut. Dan Negan memaksa kita bertanya, apakah ketertiban yang dibangun di atas ketakutan masih bisa disebut peradaban? Setiap karakter bukan segera tokoh fiksi. Mereka adalah kemungkinan-kemungkinan manusia. Dan mungkin itulah alasan mengapa The Walking Dead begitu menghantui. Karena di dunia tanpa hukum dan harapan, kita tidak hanya bertanya siapa mereka, tetapi siapa kita jika berada di posisi mereka. Rick Grimes adalah eksperimen filosofis tentang satu pertanyaan tua yang selalu menghantui peradaban. Apa yang terjadi pada manusia baik ketika dunia tidak lagi memberi ruang bagi kebaikan? Di The Walking Dead, Rick bukan hanya seorang polisi. Ia adalah representasi tatanan moral lama, keyakinan bahwa hukum melindungi, bahwa dialog lebih kuat daripada peluru, bahwa keadilan bersifat objektif. Rick percaya dunia, seburuk apapun, masih bisa ditata ulang dengan prinsip yang benar. Inilah ilusi kemanusiaan yang ia bawa ketika terbangun dari koma. Namun dunia baru tidak runtuh karena kejahatan semata. Dunia runtuh karena ketiadaan makna bersama. Tidak ada lagi hukum yang disepakati. Tidak ada lagi institusi yang menjamin keadilan. Dalam kehampaan inilah Rick berdiri. Seorang manusia dengan nilai lama terdampar di realitas yang tidak lagi menghormati nilai tersebut. Rick tidak memilih menjadi pemimpin. Kepemimpinan justru memilih Rick. Dan di dunia kiamat, kepemimpinan bukan tentang visi masa depan, melainkan manajemen kematian. Setiap keputusan adalah dilema etis tanpa jawaban benar. Menyelamatkan satu orang berarti mengorbankan yang lain. Bersikap lembut berarti membuka celah kehancuran. Bersikap keras berarti mengikis nurani sendiri. Disinilah Rick mulai mengalami moral injury, sebuah konsep psikologi yang jauh lebih dalam daripada PTSD. Moral injury terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai terdalamnya, bukan karena niat jahat, tetapi karena keadaan memaksa. Rick tidak kehilangan moral, justru ia terus menabrak moralnya sendiri berulang kali. Setiap kali Rick membunuh demi kelompok, sesuatu dalam dirinya runtuh. Setiap kali ia berbohong demi stabilitas, kejujuran yang dulu ia junjung mati perlahan. Ia hidup
dalam paradoks eksistensial. Jika ia berhenti menjadi manusia kejam, orang-orang yang ia cintai mati. Jika ia terus menjadi kejam, ia sendiri yang mati sebagai manusia. Perubahan Rick dari polisi menjadi pemimpin brutal bukan transformasi instan. Ia adalah erosi, seperti batu yang terkikis air. Ia masih mengenali dirinya sendiri, tetapi bayangannya semakin asing. Rick tidak menjadi tiran karena ia ingin berkuasa, tetapi karena dunia terus membuktikan bahwa belas kasih tanpa kekuatan adalah bunuh diri. Fase tergelap Rick muncul ketika ia kehilangan Lori. Kematian ini bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi kehancuran jangka realitas. Lori adalah pengingat terakhir dunia lama, cinta, keluarga, dan kehidupan sebelum kiamat. Ketika Lori tiada, Rick tidak hanya berduka, ia kehilangan orientasi eksistensial. Dunia menjadi ruang kosong tanpa makna emosional. Halusinasi Rick bukan tanda kelemahan, tetapi jeritan batin. Pikiran Rick menciptakan suara-suara dari masa lalu. Karena ia tidak diberi waktu untuk berduka, kepemimpinan menuntut ia tetap berdiri, tetap kuat, tetap rasional, sementara jiwanya runtuh. Inilah ironi pemimpin tragis. Semakin ia dibutuhkan orang lain, semakin ia tidak boleh menjadi manusia biasa. Rick hidup dalam kondisi yang oleh filsafat eksistensial disebut being for others. Ia ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan kelompok. Identitas personal larut dalam fungsi sosial. Rick tidak lagi bertanya, siapa aku? Tetapi, apa yang harus aku lakukan agar mereka hidup? Dan di titik inilah, identitas mulai runtuh. Isolasi emosional Rick adalah harga tertinggi dari kepemimpinan absolut. Ia tidak bisa sepenuhnya jujur. Ia tidak bisa mengaku takut. Ia tidak bisa menunjukkan ragu. Karena ketika pemimpin ragu, dunia runtuh lebih cepat. Rick menjadi figur yang ditakuti sekaligus diandalkan. Sebuah posisi yang menghancurkan secara psikologis. Namun, Rick tidak pernah sepenuhnya kehilangan nurani. Ia masih menderita. Ia masih dihantui. Dan justru penderitaan inilah bukti bahwa ia belum menjadi monster. Monster tidak mempertanyakan diri mereka sendiri. Rick terus bertanya, bahkan ketika jawabannya menyakitkan. Maka pertanyaan terakhir bukanlah apakah Rick masih orang baik, melainkan berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk tetap bertahan sebagai manusia di dunia yang memusuhi kemanusiaan itu sendiri. Rick Grimes bukan pahlawan yang jatuh. Ia adalah manusia yang terlalu lama memikul beban dunia. Dan The Walking Dead melalui Rick tidak sedang menceritakan kiamat zombie, melainkan kiamat moral. Ketika bertahan hidup perlahan berarti kehilangan diri sendiri. Jika Rick Grimes adalah manusia yang hancur karena terlalu banyak keputusan, maka Daryl Dixon adalah manusia yang tumbuh tanpa pernah benar-benar diberi pilihan. Daryl bukan produk kiamat. Ia adalah produk masa kecil yang rusak. Dunia sudah kejam baginya jauh sebelum zombie muncul. Ayah yang abusif, rumah tanpa rasa aman, dan lingkungan yang mengajarkan bahwa kelembutan adalah kelemahan yang membentuk Daryl menjadi sosok yang bertahan hidup dengan satu cara, menutup diri. Dalam psikologi trauma, Daryl adalah contoh klasik developmental trauma, luka yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, jauh sebelum seseorang memiliki bahasa untuk memahami emosinya sendiri. Karena itu, Daryl tidak kesulitan mencintai. Ia kesulitan menamai apa yang ia rasakan. Emosi baginya bukan sesuatu yang bisa dibicarakan, melainkan sesuatu yang harus ditahan agar tidak melukai. Daryl tidak pernah belajar bahwa ia berharga hanya karena ia ada. Ia belajar bahwa nilai dirinya ditentukan oleh kegunaan. Seberapa kuat ia bertahan, seberapa berguna ia bagi orang lain, seberapa sedikit masalah yang ia timbulkan. Inilah sebabnya Daryl hampir tidak pernah meminta apapun. Ia hadir, bekerja, melindungi tanpa tuntutan. Kesulitannya mengekspresikan emosi bukan ketidakpedulian. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Dalam dunia Daryl, membuka perasaan berarti membuka celah untuk disakiti. Maka ia
memilih untuk diam. Diam menjadi bahasa, tindakan menjadi kalimat. Kesetiaan menjadi satu-satunya bentuk cinta yang ia pahami. Loyalitas Daryl bukan sekedar kesetiaan sosial, ia adalah fondasi identitas. Ketika Daryl setia, ia tahu siapa dirinya. Tanpa loyalitas, ia hanyalah anak yang tidak pernah dipilih, tidak pernah diakui, dan tidak pernah benar-benar dicintai. Maka ketika Rick, Carol, atau kelompok menerimanya, Daryl tidak melihat mereka sebagai pemimpin atau teman. Ia melihat mereka sebagai keluarga yang akhirnya memilihnya. Namun loyalitas ekstrem ini juga mengandung paradoks psikologis. Daryl sering mengorbankan dirinya tanpa ragu, seolah hidupnya memiliki nilai lebih rendah daripada orang lain. Ini bukan keberanian murni, ini adalah rendahnya harga diri yang dibungkus pengabdian. Daryl lebih mudah mati demi orang lain daripada hidup untuk dirinya sendiri. Ketergantungan emosional Daryl sangat halus, hampir tidak terlihat. Ia tidak melekat dengan kata-kata atau pelukan, tetapi dengan kehadiran diam. Duduk bersama tanpa bicara, berjaga tanpa diminta, muncul tepat ketika dibutuhkan, lalu menghilang kembali ke bayangan. Inilah bentuk keterikatan yang lahir dari trauma, dekat, tetapi tidak pernah sepenuhnya membuka diri. Secara filosofis, Daryl Dixon adalah simbol manusia yang hidup di pinggiran bahasa. Ia tidak membangun identitas melalui narasi diri, tetapi melalui tindakan. Ia tidak bertanya siapa aku, tetapi untuk siapa aku ada. Dunia kiamat justru memberinya tempat, karena dunia ini tidak menuntut ekspresi, hanya kehadiran dan kesetiaan. Namun pertanyaan terdalam tentang Daryl tetap menghantui. Apakah loyalitasnya adalah bentuk cinta yang murni, atau strategi bertahan dari ketakutan ditinggalkan? Karena bagi seseorang yang dibesarkan dalam kekerasan, kehilangan bukan sekedar perpisahan. Kehilangan adalah konfirmasi bahwa ia memang tidak layak dimiliki. Maka Daryl setia bukan hanya karena ia peduli, tetapi karena kehilangan berarti kembali menjadi anak kecil yang sendirian. Daryl Dixon tidak pernah berkata aku mencintaimu. Ia berkata aku di sini. Dan bagi orang seperti Daryl, itu adalah bentuk cinta yang paling jujur yang bisa ia berikan. Ia bukan karakter yang berkembang dengan pidato atau pencerahan besar. Perkembangannya sunyi, pelan, hampir tidak terlihat. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Daryl mengajarkan bahwa menjadi manusia baik tidak selalu berarti menjadi lantang atau heroik. Kadang, menjadi manusia baik berarti tetap tinggal, tetap setia, dan tetap hadir. Bahkan ketika dunia tidak pernah mengajarkanmu bagaimana cara dicintai. Carol Pelletier bukan berubah karena dunia kiamat. Ia terbentuk oleh dunia itu. Sebelum Walker, sebelum senjata, sebelum keputusan-keputusan kejam. Carol adalah korban yang nyaris tidak terlihat. Perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang kekerasan domestik, dikendalikan oleh ketakutan dan kehilangan hak paling dasar, kendali atas dirinya sendiri. Dalam psikologi trauma, Carol adalah contoh jelas kompleks PTSD, luka yang muncul bukan dari satu peristiwa, tetapi dari kekerasan yang berulang, sistematis, dan menghancurkan identitas. Kematian suaminya tidak langsung membebaskan Carol. Ia tidak bangkit sebagai pahlawan, ia bangkit sebagai penyintas yang sangat berhati-hati. Dunia yang baru tidak mengubah sifatnya. Ia hanya memindahkan konteks kekerasan dari rumah ke dunia luar. Bedanya, kali ini Carol belajar satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya: kendali. Transformasi Carol dari korban KDRT menjadi salah satu karakter paling mematikan di The Walking Dead bukanlah perjalanan menuju kekejaman, melainkan perjalanan menuju efektivitas. Ia belajar bahwa emosi yang tidak dikendalikan adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki. Maka ia mematikan sebagian perasaannya, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena peduli terlalu dalam akan menghancurkannya. Inilah yang disebut emotional rambling. Carol tidak kehilangan empati. Ia menyimpannya di ruang terpisah dalam pikirannya.
Ia mengkotak-kotakan emosi dan tindakan. Ketika saatnya membunuh, ia membunuh. Ketika saatnya menangis, ia menangis sendirian. Tidak pernah bersamaan. Tidak pernah di depan orang lain. Berbeda dengan Rick yang sering dibakar oleh konflik moral, Carol mengambil keputusan dengan ketenangan dingin. Ia tidak bertanya apakah suatu tindakan baik atau buruk. Ia bertanya apakah tindakan itu perlu. Dalam dunia yang tidak memberi waktu untuk refleksi panjang, Carol menjadi efisien dengan cara yang menakutkan. Membunuh bagi Carol bukan pelepasan amarah, bukan balas dendam, bukan pembuktian kekuatan. Itu adalah keputusan rasional, langkah preventif untuk melindungi kelompok. Justru karena tidak emosional, tindakannya sering terasa lebih kejam. Ia bisa tersenyum lembut, berpura-pura rapuh, lalu mengeksekusi tanpa ragu. Ia bukan kepalsuan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat terlatih. Namun, efektivitas ini memiliki harga psikologis yang mahal. Setiap keputusan dingin meninggalkan residu batin. Carol menyerap beban moral itu sendirian. Ia tidak mencari pembenaran, ia tidak mencari pengampunan. Ia memilih untuk memikul konsekuensi emosionalnya sendiri. Inilah sebabnya Carol sering menjauh setelah melakukan hal ekstrim. Bukan karena ia tidak peduli pada kelompok, tetapi karena ia tidak sanggup hidup terlalu dekat dengan orang-orang yang ia lindungi melalui kekerasan. Konflik batin Carol bukan soal benar atau salah. Konfliknya adalah soal siapa dirinya setelah semua yang ia lakukan. Ia menyelamatkan banyak nyawa, tetapi setiap nyawa yang ia ambil menggerus sedikit bagian dari dirinya yang lembut. Maka ia menarik diri, mengasingkan diri, menghilang sementara. Itu bukan pelarian, melainkan cara untuk mencegah dirinya menjadi monster sepenuhnya. Secara filosofis, Carol berada di wilayah abu-abu yang paling gelap. Utilitarianisme ekstrim. Tindakan dinilai dari hasil, bukan niat. Namun, tidak seperti mesin moral, Carol tetap manusia. Ia merasakan bersalah, ia merasakan kehilangan. Ia hanya menolak membiarkan perasaan itu melumpuhkannya di saat krisis. Pertanyaan paling menyakitkan tentang Carol bukan apakah ia benar atau salah. Pertanyaannya adalah, berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk menjadi efektif di dunia yang brutal? Dan lebih jauh lagi, apakah efektivitas yang terus-menerus pada akhirnya akan menghapus alasan awal untuk bertahan hidup? Carol tidak ingin menjadi pahlawan. Ia tidak ingin dikenang. Ia hanya ingin dunia berhenti memaksa orang baik melakukan hal kejam. Namun, selama dunia itu belum berubah, Carol Pelletier akan terus melakukan apa yang orang lain tidak sanggup, dengan tenang, tanpa sorak-sorai, dan dengan luka yang ia simpan sendirian. Ia adalah bukti paling mengerikan dalam The Walking Dead, bahwa terkadang untuk menyelamatkan kemanusiaan, seseorang harus rela kehilangan sebagian dari kemanusiaannya sendiri. Megiri tidak runtuh karena satu tragedi. Ia ditempa oleh kehilangan yang datang berulang kali tanpa jeda untuk bernapas. Ia kehilangan ibunya, ia kehilangan ayahnya, Herschel, sosok moral paling bersih di dunia yang kotor. Ia kehilangan rumah, pertanian, dan rasa aman. Dan akhirnya, ia kehilangan Glenn, cinta, masa depan, dan versi dirinya yang paling penuh harapan. Dalam psikologi, kehilangan berlapis seperti ini menciptakan kondisi yang disebut compounded grief. Duka yang tidak sempat diproses karena selalu ada duka berikutnya. Maggie tidak diberi waktu untuk hancur. Setiap kali ia hampir jatuh, dunia menuntutnya berdiri lagi. Maka kesedihannya tidak meledak menjadi tangisan atau kegilaan. Ia mengeras. Grief Maggie bukan api, ia adalah batu. Berbeda dengan Rick yang emosinya sering meluap, Maggie menyerap rasa sakitnya ke dalam, lalu mengubahnya menjadi struktur mental yang kokoh. Ia belajar bahwa perasaan tidak bisa menjadi pusat keputusan. Dunia tidak peduli seberapa hancur hatimu. Dunia hanya merespon tindakan. Inilah titik perubahan Maggie. Dari perempuan yang digerakkan oleh empati dan keterikatan, menjadi pemimpin yang pragmatis dan berhitung.
Inilah titik perubahan Maggie dari perempuan yang digerakkan oleh empati dan keterikatan menjadi pemimpin yang pragmatis dan berhitung. Bukan karena ia kehilangan moral, tetapi karena moral tanpa kekuatan tidak cukup. Ia mewarisi nilai ayahnya, keadilan, komunitas, kemanusiaan. Tetapi ia membungkusnya dengan realisme keras yang lahir dari pengalaman pahit. Kematian Glenn adalah poros psikologis Maggie. Itu bukan sekedar kehilangan pasangan, itu adalah perampokan masa depan di depan matanya sendiri, dilakukan dengan penghinaan dan dominasi. Trauma ini tidak menghasilkan histeria, tetapi arah. Maggie tidak hanya berduka, ia menandai musuh. Dendam tidak membutakannya, ia memfokuskan pandangannya. Namun yang membuat Maggie menarik secara filosofis adalah konflik batinnya terhadap konsep pengampunan. Ketika dunia mulai berbicara tentang rekonsiliasi dan maafkan Negan, Maggie berada dalam posisi yang hampir mustahil secara moral. Memaafkan mungkin baik bagi komunitas, memaafkan mungkin membawa stabilitas, tetapi bagi Maggie, memaafkan berarti membohongi makna penderitaan sendiri. Jika Negan dibiarkan hidup dan berubah, lalu apa arti kematian Glenn? Inilah dilema etika Maggie. Apakah pengampunan adalah kewajiban moral universal atau hak eksistensial korban? Secara filosofis, Maggie menolak gagasan bahwa korban berutang pengampunan demi kedamaian kolektif. Ia memahami manfaat sosialnya, tetapi ia juga memahami harga psikologisnya. Pengampunan yang dipaksakan bukanlah kebijakan. Itu adalah kekerasan kedua terhadap korban. Namun Maggie juga bukan mesin dendam. Ia tidak membunuh Negan ketika ia punya kesempatan. Keputusan itu bukan kelemahan, melainkan kesadaran akan batas. Maggie tahu bahwa jika ia membunuh Negan, ia tidak akan mendapat kelegaan, hanya kehampaan baru. Dendam tidak menyembuhkan duka, ia hanya memberi ilusi kendali. Kepemimpinan Maggie lahir dari luka, tetapi tidak dikendalikan oleh luka. Ia memimpin dengan pemahaman mendalam tentang apa yang dipertaruhkan ketika komunitas gagal. Ia melindungi masa depan karena masa depannya sendiri telah direnggut. Ia membangun karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Maggie adalah contoh kepemimpinan yang lahir bukan dari ambisi, tetapi dari tanggung jawab terhadap orang yang sudah tiada. Setiap keputusan yang ia ambil membawa bayangan Glenn, Herschel, dan semua yang telah hilang. Ia tidak memimpin untuk berkuasa, ia memimpin agar kehilangan itu tidak sia-sia. Pertanyaan kunci Maggie tetap menggantung pada jawaban mudah. Apakah memaafkan itu kewajiban moral atau pilihan personal yang tidak bisa dipaksakan? The Walking Dead tidak memberi jawaban tegas, dan itulah kejujurannya. Maggie hidup di ruang abu-abu, di mana keadilan dan penyembuhan tidak selalu sejalan. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa tetap manusia, tetap rasional, dan tetap bermoral tanpa harus melupakan dan tanpa harus memaafkan. Maggie bukan simbol dendam, ia adalah simbol duka yang bertahan hidup dan kepemimpinan yang dibangun di atas reruntuhan cinta. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini, bahwa beberapa luka tidak perlu disembuhkan untuk memberi makna. Cukup dipikul dengan jujur dan tanpa berpura-pura sudah selesai. Philip Black tidak menjadi monster karena dunia kiamat. Ia menjadi monster karena ia menolak menerima bahwa dunia telah berubah. Trauma inti The Governor adalah kehilangan anak perempuannya. Namun, berbeda dengan karakter lain yang memproses kehilangan melalui duka atau kemarahan. Philip memilih jalur paling berbahaya secara psikologis, penyangkalan. Ia tidak berduka, ia membukukan waktu. Putrinya disimpan, dirawat, dan diperlakukan seolah masih bisa dipertahankan. Ini bukan cinta, ini adalah kegagalan menerima realitas. Dalam psikologi, ini adalah bentuk pathological denial. Ketika kenyataan terlalu menyakitkan, pikiran menciptakan realitas alternatif agar identitas tidak runtuh. Philip Black tidak sanggup hidup di dunia di mana ia gagal melindungi anaknya. Maka ia menciptakan dunia di mana kegagalan itu tidak pernah diakui. Dari sinilah
lahir Woodbury. Woodbury bukan sekedar komunitas. Ia adalah panggung ilusi normalitas. Toko-toko, senyum, pesta, rasa aman. Semuanya adalah dekorasi psikologis yang dirancang untuk mempertahankan satu narasi bahwa dunia masih bisa dikendalikan jika ada pemimpin yang cukup kuat. Dan Philip Black menempatkan dirinya sebagai pusat narasi itu di hadapan publik. Ia adalah pemimpin karismatik, protektif, dan rasional. Ia memberi orang-orang apa yang mereka butuhkan, rasa aman, dan cerita menenangkan. Namun persona ini bukan refleksi diri sejatinya. Ia adalah topeng yang menopang delusi. Di balik pintu tertutup, Philip Black adalah sosok yang penuh paranoia, amarah, dan obsesi terhadap kendali. Kekuasaan bagi The Governor bukan alat untuk melindungi komunitas. Kekuasaan adalah mekanisme coping, cara untuk menenangkan ketakutannya sendiri. Selama ia berkuasa, ia bisa berpura-pura bahwa dunia masih masuk akal. Selama orang lain patuh, realitas alternatifnya tetap utuh. Masalahnya, ilusi selalu rapuh. Setiap ancaman eksternal, rik, penjara, kelompok lain, bukan hanya ancaman fisik, tetapi ancaman eksistensi terhadap narasi yang ia bangun. Karena itu, respons The Governor selalu berlebihan. Ia tidak melawan musuh, ia memusnahkan simbol yang paling mengancam ilusi kendalinya. Kekerasan menjadi alat untuk menjaga cerita tetap hidup. Inilah titik di mana kepemimpinan berubah menjadi kegilaan. Philip Black tidak mampu membedakan antara keselamatan komunitas dan keselamatan egonya sendiri. Setiap kritik dianggap pembohongan, setiap ketidakpatuhan dianggap bahaya. Dan karena ia melihat dirinya sebagai satu-satunya penjaga normalitas, maka segala kekerasan terasa sah. Ia tidak membunuh karena kejam, ia membunuh karena ia percaya tidak ada alternatif. Secara filosofis, The Governor adalah contoh ekstrim dari otoritarianisme patologis. Ketika pemimpin mengidentikan stabilitas dengan keberadaannya sendiri, maka kekuasaan tidak lagi melayani rakyat. Rakyat melayani trauma pemimpin. Moralitas dikorbankan demi kesinambungan delusi. Yang membuat The Governor lebih menakutkan daripada Negan adalah ketulusannya. Ia benar-benar percaya bahwa ia adalah orang baik. Ia tidak menikmati kekacauan. Ia menikmatinya ketika kekacauan itu memberinya pembenaran untuk bertindak sebagai penyelamat. Dalam benaknya, ia bukan tiran. Ia adalah ayah, pelindung, dan figur yang terpaksa melakukan hal buruk demi kebaikan lebih besar. Namun, ketika ilusi mulai runtuh, ketika komunitasnya melihat kebohongan, ketika kekuasaannya goyah, Philip Black tidak merefleksi diri. Ia menggandakan kekerasan. Inilah ciri klasik kegilaan kepemimpinan. Ketidakmampuan untuk berhenti, meskipun semua tanda menunjukkan kehancuran. Pertanyaan kunci tentang The Governor menjadi sangat relevan, tidak hanya di dunia fiksi. Kapan kepemimpinan berubah menjadi kegilaan? Jawabannya muncul ketika kekuasaan digunakan untuk menutupi luka pribadi, realitas dikorbankan demi narasi, dan kekerasan dijustifikasi sebagai satu-satunya jalan menjaga ketertiban. Philip Black bukan gagal sebagai pemimpin karena ia lemah. Ia gagal karena ia tidak pernah jujur pada dirinya sendiri. The Governor adalah peringatan psikologis yang keras bahwa trauma yang tidak dihadapi tidak akan hilang. Ia akan mencari bentuk lain, dan terkadang bentuk itu adalah kekuasaan dengan harga nyawa orang lain. Negan tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Ia melihat dirinya sebagai jawaban. Trauma awal Negan adalah kehilangan istrinya Lucille, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai saksi terakhir dari kemanusiaannya sebelum dunia runtuh sepenuhnya. Kematian Lucille menjadi momen kelahiran ulang identitas Negan. Ia tidak memproses duka dengan kesedihan seperti Maggie, atau penyangkalan seperti The Governor. Negan mengubah duka menjadi filosofi hidup. Dunia, menurut Negan, adalah tempat di mana empati tanpa kekerasan hanya akan menghasilkan korban baru. Maka ia membangun sistem yang menjanjikan satu hal, ketertiban.
Ketertiban ini tidak didasarkan pada kepercayaan atau moral bersama, tetapi pada rasa takut yang konsisten. Negan tidak mengandalkan harapan, ia mengandalkan kepastian. Secara psikologis, Negan menunjukkan ciri narsisme fungsional. Ia memposisikan dirinya sebagai pusat tatanan sosial, bukan demi pengakuan kosong, tetapi karena ia benar-benar percaya bahwa sistem hanya bisa berjalan jika ada figur dominan tunggal. Ia tidak ingin menjadi salah satu dari banyak. Ia ingin menjadi poros. Namun narsisme Negan berbeda dari The Governor. Negan sadar bahwa ia menakutkan. Ia sadar bahwa ia kejam. Dan ia menerima peran itu sebagai harga yang harus dibayar demi stabilitas. Inilah yang membuatnya berbahaya sekaligus konsisten. Ia tidak menyangkal kekejamannya. Ia membenarkannya. Disinilah muncul konsep moral licensing. Karena Negan percaya bahwa sistemnya menyelamatkan lebih banyak nyawa dalam jangka panjang. Ia memberi dirinya izin moral untuk melakukan kekerasan ekstrim. Setiap pembunuhan publik, setiap penghinaan, setiap eksekusi simbolik dianggap sebagai investasi ketertiban. Kekejaman bukan kegagalan moral, ia adalah alat. Negan memerintah melalui teater kekuasaan. Ia tertawa, bercanda, mempermainkan emosi musuhnya. Ini bukan spontanitas, ini adalah strategi. Dengan menjadikan kekerasan sebagai pertunjukan, Negan memastikan bahwa rasa takut tidak pernah tumpul. Ketika orang tidak tahu apakah mereka akan dieksekusi atau dijadikan bandel lucon, mereka akan patuh. Namun yang membuat Negan menarik secara filosofis adalah kontradiksi internalnya. Ia tidak membunuh anak-anak. Ia menghukum pemerkosaan. Ia menuntut aturan yang jelas di dalam sistemnya. Ini bukan hipokrisi semata. Ini adalah kode moral pribadi. Negan tidak mengklaim dirinya bermoral secara universal. Ia mengklaim bahwa moralitas lama sudah tiada dan yang tersisa hanyalah aturan yang ia buat. Karisma Negan menjadi pedang bermata dua. Ia mampu menginspirasi loyalitas, tetapi loyalitas itu lahir dari ketergantungan bukan kepercayaan. Orang-orang mengikutinya bukan karena mereka percaya pada kebaikannya, tetapi karena hidup mereka lebih aman jika ia puas. Stabilitas yang ia ciptakan adalah stabilitas rapuh, bertahan selama satu orang berdiri di puncak. Pertanyaan filosofis utama tentang Negan menggema kuat. Apakah monster bisa lahir dari niat baik? Negan percaya bahwa ia menjadi monster agar orang lain tidak perlu. Dalam logikanya, seseorang harus memikul dosa agar sistem berjalan. Ini adalah bentuk ethical scapegoating, mengorbankan integritas moral pribadi demi tatanan kolektif. Masalahnya, ketika seseorang terus-menerus melanggar batas moral, batas itu akhirnya menghilang. Namun seri ini memberi lapisan tambahan pada Negan, kemampuannya untuk berubah. Ketika kekuasaannya runtuh dan ia dipaksa hidup tanpa panggung teror, kita melihat retakan dalam filosofi Negan. Ia masih keras, ia masih sarkastik, tetapi ia mulai mempertanyakan narasi yang ia bangun sendiri. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena sistem yang ia yakini terbukti tidak kebal terhadap kehancuran. Negan adalah cermin ekstrim dari pertanyaan yang lebih luas. Apakah ketertiban tanpa empati benar-benar ketertiban, atau hanya penundaan kehancuran dengan harga kemanusiaan? Ia mengajarkan satu hal yang tidak nyaman, bahwa niat baik tidak menjamin hasil yang manusiawi, dan bahwa stabilitas yang dibangun dari ketakutan selalu menuntut lebih banyak ketakutan untuk bertahan. Negan bukan penjahat sederhana. Ia adalah argumen hidup bahwa dalam dunia tanpa aturan, seseorang akan selalu muncul dan berkata, biarkan aku menjadi monster agar kalian bisa hidup tenang. Dan justru disitulah bahaya terbesarnya. Dan terima kasih.